Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Heli Virginia dengan NIM 03251013 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2025. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan aplikasi matematika pada kasus 5, yaitu tinggi air dalam botol saat pengisian. Data yang digunakan adalah hubungan antara waktu pengisian dan tinggi air. Karena bentuk botol tidak seragam, hubungan antara waktu dan tinggi air tidak linear sehingga digunakan model fungsi logaritma. Nah, langkah pertama adalah menentukan nilai parameter A dan B dari data pengamatan. Data yang digunakan yaitu waktu pengisian dari 0 sampai 60 detik dengan tinggi air yang sudah diketahui. Di sini saya akan menjelaskan soal yang ada dari kasus ini, soal bagian A dan B. Nah, untuk bagian A itu sendiri kita mendapatkan soal yaitu gunakan data pada tabel untuk menentukan model fungsi H T sama dengan A ln 1 tambah BT. Selanjutnya di sini adalah cara penyelesaian dari soal yang ada pada kasus 5. Untuk bagian A sendiri, di sini dari proses pencocokan data menggunakan model logaritma diperoleh nilai parameter yaitu A10 dan B 0,1. Kemudian dari rumus yang sudah ada, kemudian dimasukkan angka yang telah didapatkan dari tabel di atas menjadi HT sama dengan 10 ln 1 tambah 0,1 T. Jadi, model fungsi yang diperoleh menunjukkan hubungan tinggi air terhadap waktu pengisian. Selanjutnya kita lanjut melihat untuk nomor 2 atau bagian B. Nomor 1 itu T 15,8 detik, yang 2 T 16,9 detik, dan yang ketiga T sama dengan 75 detik. Di sini kita lanjut ke cara penyelesaiannya untuk mencari nilai eksak. Jadi untuk yang nomor 1 itu dari rumus yang ada, untuk T-nya diganti menjadi 15,8. Lalu untuk bagian yang paling pertama dihitung yaitu yang paling dalam atau di dalam kurung, yang 1 ditambah 0,1 dikali 15,8. Nah, jadi untuk turunan hasilnya yaitu 10 ln 2,58. Setelah itu 10 dikali 0,947789 yang mendapatkan hasil 9,4779 cm, yang artinya setelah 15,8 detik tinggi air dalam botol diperkirakan sekitar 9,4779 cm atau 9,47 cm. Selanjutnya untuk yang nomor 2, cara pengerjaannya sama seperti yang nomor 1. Untuk T-nya diganti menjadi 16,9. Lalu untuk yang bagian ini salah, kita ganti menjadi 10 ln 1 tambah 0,1. Lalu kemudian dikalikan lagi yang bagian dalam, 0,1 dikali dengan 1 tambah 0,1 dikali dengan 16,9 mendapatkan hasil 2,69. Nah, kemudian berikutnya mendapatkan hasil 10 kali 0,9897 sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 9,8974 cm atau 9,89 cm. Dan kemudian untuk yang nomor 3 sama juga seperti cara nomor 1 dan nomor 2.
untuk T-nya diganti menjadi 75 detik, lalu 10 ln dikali 1 tambah 0,1 dikali 75, lalu kemudian dikali lagi bagian dalamnya menjadi 10 ln 8,5, lalu berikutnya menjadi 10 dikali 2,1402, sehingga hasil akhir yang didapatkan yaitu 21,4020 cm atau setara dengan 21,40 cm. Perkenalkan, nama saya Nafsia Salma dengan NIM 19251089 dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2025. Selanjutnya pada soal C, yaitu menentukan polinom Taylor pada orde kedua, ketiga, dan keempat menggunakan ketinggian 16 berdasarkan fungsi HT. Pada orde kedua yaitu didapatkan hasil min 0,000131. Selanjutnya pada orde ketiga didapatkan hasil min 0,000131, dan pada orde keempat didapatkan hasil yang sama juga yaitu min 0,000131. Pada soal selanjutnya menggunakan polinom Taylor yang telah didapatkan tadi pada ketinggian 15,8 detik. Pada ketinggian ini menggunakan nilai eksak 9,4779 cm dan didapatkan hasil min 0,2. Pada polinom Taylor orde 2 didapatkan hasil 9,4779 cm menggunakan pembulatan 4 desimal sehingga hasilnya sama persis dengan nilai eksak. Pada polinom Taylor orde ketiga didapatkan hasil yang sama juga dengan nilai 9,4779 cm. Begitu pula pada polinom Taylor orde keempat dengan hasil 9,4779 cm. Selanjutnya pada ketinggian 16,9 detik didapatkan nilai eksak 9,8954 cm dan nilai selisih waktunya yaitu 0,9. Pada polinom Taylor orde kedua didapatkan hasil 9,8952 cm dengan nilainya sedikit lebih kecil daripada nilai eksak yaitu selisih sebesar 0,0002 cm. Pada polinom Taylor orde ketiga dengan nilai 9,8954 cm nilainya sama dengan nilai eksak karena adanya kontribusi nilai positif dari suku turunan ketiga. Dan yang terakhir, polinom Taylor orde keempat didapatkan hasil 9,8954 cm karena nilainya sama dengan nilai eksak setelah dilakukannya pembulatan 4 angka di belakang koma. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Abdul Rahman dengan NIM 05251033 dari Prodi Teknik Kimia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung galat absolut dari titik evaluasi 15,8 detik dan 16,9 detik melalui persamaan error sama dengan HT dikurang PNT, di mana nilai HT adalah nilai eksak dan nilai PNT adalah nilai apromasinya. Di mana pada titik evaluasi 15,8 didapat nilai eksak itu sebesar 9,4779 dan nilai apromasinya itu sebesar 9,4779, yaitu sama dengan nilai eksaknya sehingga didapat galat absolutnya sebesar 0. Begitu juga pada orde 3 dan 4 pada titik evaluasi 15,8 detik didapat galat absolut sebesar 0. Ini menyatakan bahwa pada titik evaluasi 15,8 detik itu memiliki akurasi yang tinggi di sekitar pusat ekspansi dan dampak positif peningkatan orde pada area lokal. Kemudian pada titik evaluasi 16,9 detik didapat nilai eksak itu sebesar 9,8954. Di mana pada orde 2 nilai apromasinya itu sebesar 9,8952 sehingga galat absolutnya itu
dibilang kecil sebesar 0,0002. Sementara pada orde 3 dan 4 didapat nilai galak absolut itu sebesar 0 karena nilai eksak sama dengan nilai apromasinya yaitu sebesar 9,8954. Baik, kemudian saya akan menjelaskan juga prediksi tinggi air saat T sama dengan 75 detik dan saat T sama dengan 120 detik, di mana kita mencari nilai eksaknya menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu H75 sama dengan 10 len 1 ditambah 7,5 sama dengan 10 len 8,5, sehingga hasilnya itu 21,4. Kemudian untuk apromasi menggunakan persamaan polinom Taylor pada orde 2 didapat hasil minus 2,51. Kemudian pada orde 3 didapat hasil 36,51 dan pada orde 4 didapat hasil 28,91. Kemudian untuk waktu 120 detik menggunakan persamaan yang sama juga, di mana hasil eksaknya itu sebesar 25,65 dan pada persamaan polinom Taylor pada orde 2 dapat nilai hasil negatif 30,49, pada orde 3 didapat hasil 183,22 dan pada orde 4 didapat hasil negatif 447,9. Jadi melalui pendekatan waktu yang ditentukan yaitu 75 detik dan 120 detik, perbandingan nilainya tidak realistis atau sangat kacau karena bernilai negatif atau terlalu besar untuk jangka panjang. Hal ini dikarenakan karena deret Taylor hanya bersifat lokal di sekitar titik pusat, yaitu pada sekitar T sama dengan 16. Ketika T menjauh secara signifikan dari titik T pusat, maka sifat polinomial dari Taylor akan dominan menuju tak hingga, sedangkan fungsi logaritma asli tumbuh secara sangat lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurafi Hasif dengan NIM 03251084 dari program studi teknik mesin tahun 2025. Di sini saya dari kelompok K. Saya akan menjelaskan terkait jawaban dari pertanyaan pada studi kasus yang kami ambil. Oke, sini langsung masuk saja. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan G, di mana tentukan waktu yang diperlukan agar tinggi air mencapai 18 cm. Tunjukkan langkah perhitungan yang digunakan. Baik, di sini ini ada langkah dari perhitungan tersebut. Untuk menentukan, kita menggunakan rumus eksak, di mana HT sama dengan 10 len dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikali T tutup kurung. Oke, jadi untuk HT nilainya adalah 18, karena kan tujuan kita adalah 18 cm. 18 sama dengan 10 len dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikali T, kemudian kedua ruas dibagi dengan 10, maka berubah menjadi 1,8 sama dengan len dalam kurung 1 plus 0,1 kali T. Kemudian kita menggunakan sifat logaritma, di mana Y sama dengan len X, itu X sama dengan E pangkat Y. Maka dari persamaan tersebut kita merubah menjadi E pangkat 1,8 sama dengan 1 ditambah 0,1 kali T. Kemudian kedua ruas dikurangkan dengan 1, maka mendapatkan 5,0496 sama dengan 0,1 kali T. Maka kita pindah ruas, T sama dengan 5,0496 dibagi 0,1, maka T adalah 50.496 detik. Jadi kesimpulannya, air akan mencapai 18 cm pada 50.049 detik.
50,496 detik. Nah, dan ini sesuai dengan tabel yang ada, dimana waktu di ketika 50 tinggi air mencapai 17,9. Baik, selanjutnya adalah yang H. Jadi di sini berdasarkan hasil yang diperoleh, maka yang pertama ditanyakan adalah pengaruh Orde Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Baik, jadi kesimpulannya bahwa semakin tinggi orde polinom Taylor yang digunakan, semakin banyak informasi turunan fungsi yang dimanfaatkan, sehingga bentuk kurva asli dapat direpresentasikan dengan lebih baik. Secara singkatnya, semakin tinggi orde Taylor, maka semakin akurat, dikarenakan lebih banyak suku yang mendekati fungsi asli. Yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa galat semakin besar ketika menjauh dari titik aproksimasi. Jadi di sini semakin jauh dari titik T sama dengan 16, maka galat semakin besar karena polinom Taylor hanya akurat di sekitar titik ekspansi. Hal ini disebabkan selisih antara nilai eksak dan nilai aproksimasi menjadi semakin besar. Baik, yang ketiga itu apakah aproksimasi Taylor layak digunakan dalam prediksi jangka panjang pada model logaritmik? Baik, jawabannya aproksimasi Taylor cukup layak digunakan untuk prediksi jangka pendek atau nilai T yang dekat dengan titik aproksimasi karena galatnya relatif kecil. Namun untuk prediksi jangka panjang, misal T sama dengan 75 detik atau T sama dengan 120 detik, galat dapat meningkat secara signifikan karena titik tersebut jauh dari T sama dengan 16. Dalam kasus ini model eksak HT sama dengan 10 Len dalam kurung 1 tambah 0,1 T itu lebih disarankan untuk digunakan. Dengan demikian, deret Taylor lebih cocok sebagai alat pendekatan lokal daripada metode prediksi jarak jauh. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.